Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Dan kita tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Nomor 1, 2021 ditambah 2020 dikurangi dengan 2019 ditambah 2018 dikurangi dengan 2017 sampai dengan, nah titik 3 ini artinya dan seterusnya ya, sampai dengan 4 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Oke, perhatikan di sini teman-teman, kalau dapat soal seperti ini, jadi 2021-nya kita simpan dulu teman-teman. Oke, 2021 kita simpan ya. Kemudian, perhatikan di sini teman-teman, 2020 dikurangi 2019 itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 1, ya kan? Selanjutnya, 2018 dikurangi dengan 2017 sama dengan 1. Lalu ditambah dan seterusnya sampai dengan di sini 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Nah, terakhir 2 dikurangi 1 juga sama dengan 1. Nah, sehingga ketika dijumlahkan sama dengan 2021 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya gitu teman-teman. Sampai dengan ditambah 1 ditambah 1 gitu ya. Nah, sehingga yang pertama di sini angkanya berapa? 2021 kita tulis di sini, lalu ditambah dengan 1. Nah, satunya itu sebanyak berapa teman-teman? Lihat di sini 2020 sampai dengan 1. Maka banyaknya angka 2020 ya. Oke, karena tadi kita ambilnya 2 angka ya, maka 1 ini sebanyak 2020 dibagi dengan 2. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita hitung aja teman-teman ya. Jadi di sini 2021 ditambah dengan 2020 dibagi 2 yaitu 1010. Nah, 2021 ditambah 1010 sama dengan 3031. Sehingga untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Mesin A mampu membuat 40 roti dalam waktu 20 menit. Sedangkan mesin B mampu membuat 10 roti dalam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 240 roti jika mesin A dan B digunakan bersama adalah. Oke teman-teman, soal nomor 2 ini adalah soal FR aritmatika dalam bentuk soal cerita gitu ya. Oke, jadi yang pertama, lihat di sini teman-teman, mesin A mampu membuat 40 roti dalam waktu 20 menit. Maka kita bisa mencari kecepatan A-nya yaitu 40 roti dibagi dengan waktunya yaitu 20 menit. Maka kecepatannya sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2. Kemudian kita mencari kecepatan mesin B teman-teman. Untuk mesin B, dia membuat sebanyak 10 roti dalam waktu 15 menit. Maka kecepatannya yaitu 10 roti dibagi dengan waktunya 15 menit. Oke, kita sederhanakan, 10/15 itu masing-masing dibagi 5 ya, dapatnya 2/3 teman-teman. Kemudian yang ditanyakan di soal apa? Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 240 roti jika mesin A dan B digunakan bersama.
Nah, karena digunakan bersama, maka kecepatannya ditambah aja teman-teman, gitu ya. Jadi kecepatan mesin A yaitu 2, kita tulis 2, ditambah dengan kecepatan mesin B yaitu 2/3. Kita masukkan di sini, kemudian dikali dengan waktunya. Kita misalkan T ini ditanyakan sama dengan berapa roti? 240 roti, ya kan, yang dihasilkan. Kita tulis 240. Oke, tugas kita adalah mencari T-nya ini teman-teman, atau waktu yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita hitung teman-teman. Yang pertama, 2 ditambah 2/3. 2 itu sama dengan 2/1 ya. Oke, selanjutnya karena ini penjumlahan pecahan, maka kita pakai cara cepat aja, gitu ya. Cara cepatnya seperti perkalian silang. Ingat teman-teman. Jadi yang pertama 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian karena tandanya plus, kita tulis plus. Kemudian 1 dikali 2 yaitu 2, dibagi dengan 1 kali 3 yaitu 3, gitu ya. Kemudian dikali dengan T sama dengan 240. Sehingga 6 tambah 2 sama dengan 8 ya, per 3 dikali dengan T sama dengan 240. Lalu untuk mencari T sama dengan 240, ini 8/3 nya pindah ruas ya. Karena perkalian, pindah ruas jadinya pembagian teman-teman, dibagi dengan 8/3. Nah, karena ini pembagian, maka kita rubah jadi perkalian, gitu ya. Oke, tak taruh sini aja ya. Jadi T-nya sama dengan 240, pembagian kita rubah jadi perkalian ya. Karena pembagian dirubah jadi perkalian, maka pecahannya dibalik. Awalnya 8/3, jadi berapa teman-teman? Jadi 3/8. Nah, kalau sudah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. 8 dengan 240 bisa dicoret ya. Masing-masing dibagi 8 1, 240 dibagi 8 dapatnya 30. Nah, tinggal kita kalikan aja. 30 dikali 3 sama dengan 90. Satuannya apa? Menit, gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. 6 tahun lalu jumlah umur Rudi dan ibunya adalah 60 tahun dengan perbandingan 5/7. Umur Rudi sekarang adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang perbandingan usia teman-teman, gitu ya. Oke, yang pertama diketahui bahwa 6 tahun lalu, oke, 6 tahun lalu jumlah umur Rudi dan ibunya adalah 60 tahun. Maka umur Rudi 6 tahun lalu dikurangi 6 ya. Oke, ditambah dengan umur ibunya yaitu I. Karena 6 tahun yang lalu kita kurangi dengan 6. Sama dengan jumlahnya berapa? 60 tahun. Kita tulis 60. Nah, kalau sudah di sini R ditambah I. Min 6, min 6 yaitu min 12 ya, sama dengan 60. Maka di sini R ditambah I sama dengan 60 ditambah dengan 12. Karena min 12 pindah ruas, jadinya plus ya. Sehingga nilai R ditambah I sama dengan 72 teman-teman. Nah, R ditambah I sama dengan 72. Kita simpan dulu ya. Kemudian yang kedua diketahui bahwa perbandingannya 5/7. Maksudnya perbandingan 5/7 ini untuk 6 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih jeli dan lebih teliti gitu. Oke, 6 tahun lalu umur Rudi yaitu R dikurangi 6 dibagi dengan umur ibunya. Jadi I dikurangi 6 karena untuk 6 tahun yang lalu sama dengan 5/7 karena 5/7 di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kalikan silang teman-teman. Di sini R min 6 dikali 7. R dikali 7 yaitu 7R. Min 6 dikali 7 yaitu min 42 sama dengan ini 5 dikali I min 6. 5 dikali I yaitu 5I. Kemudian 5 dikali min 6 yaitu min 30 teman-teman. Kalau sudah 5I-nya pindah ruas ya. Jadinya yaitu 7R. 5I positif pindah ruas jadinya negatif ya, min 5I gitu.
Kemudian di sini min 42-nya pindah ruas, awalnya negatif jadinya positif. Kita tulis 42 dikurangi dengan 30. Maka di sini 7R dikurangi dengan 5I sama dengan 42 dikurangi 30, yaitu 12. Nah, kemudian kita eliminasi teman-teman. Kita tadi kan punya persamaan yang pertama, yaitu R ditambah I sama dengan 72. Sedangkan persamaan yang kedua adalah 7R min 5I sama dengan 12. Maka kita eliminasi ya. Nah, jadi untuk yang persamaan pertama ini kita kalikan dengan 5 aja teman-teman. Oke, kita kalikan 5. Kita taruh sini ya. R dikali 5 yaitu 5R. Kemudian I dikali 5 yaitu plus 5I sama dengan 72 dikali 5 yaitu 360. Oke, kita eliminasi, jadi kita jumlahkan supaya apa? Min 5I sama 5I ini hilang gitu ya. Jadinya 7R ditambah 5R yaitu 12R sama dengan 12 ditambah 360 sama dengan 372 teman-teman. Maka nilai R di sini sama dengan 372 dibagi dengan 12. 372 dibagi 12 sama dengan 31 teman-teman. Jadi umur Rudi sama dengan 31. Nah, sehingga jawaban soal nomor 3 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang figural teman-teman. Oke, kita diminta untuk menentukan satu gambar yang berbeda dengan keempat gambar lainnya. Oke, jadi kita mencari gambar yang berbeda di antara A, B, C, D, dan E ini. Gambar yang paling beda itu yang mana? Perhatikan teman-teman, kita masuk ke yang A dulu. Yang A, di sini ada garis. Ada garis yang punya tanda panah, gitu kan? Oke, yang tanda panahnya arahnya ke kiri ada berapa? Ada 2 teman-teman. Oke, yang ke kiri ada 2 ya. Kemudian yang ke kanan ada berapa tanda panahnya? Ada 1. Oke, di sini tanda panah yang ke kiri ada 2, sedangkan tanda panah yang ke kanan ada 1. Oke ya, kemudian kita masuk ke yang B teman-teman. Oke, untuk yang B di sini ada garis yang punya tanda panah ke kiri ada 2, kita tulis 2. Kemudian garis yang punya tanda panah ke kanan ada 1, kita tulis 1. Sama ya, 21, 21. Kemudian kita ke C teman-teman. Untuk yang C di sini garis yang punya tanda panah ke kiri ada 2, kita tulis 2. Kemudian yang tanda panahnya ke kanan ada 1, kita tulis 1. Masih sama ya, 21, 21, 21. Nah, untuk yang D perhatikan teman-teman. Di sini tanda panah yang arahnya ke kiri ada 2. Oke. Kemudian yang ke kanan ada 1. Oke, masih sama 21, 21, 21 dan 21. Kemudian yang E kita lihat. Di sini tanda panah yang ke kiri ada 1. Oke, tanda panah ke kiri ada 1, sedangkan tanda panah ke kanan ada 2. Nah, dari sini kita lihat teman-teman, yang paling beda yang mana? Yang E, gitu ya. Kenapa? Karena di sini yang lain itu 21, 21, 21, 21, sedangkan yang E 12 sendiri, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ayah akan membagikan 78 buah apel kepada 6 orang anaknya. Banyak apel yang diterima tiap anak, dari anak termuda hingga anak tertua, membentuk barisan aritmatika dengan selisih yang sama. Jika anak termuda mendapatkan 3 buah apel dan anak tertua mendapatkan paling banyak, maka banyak buah apel yang diterima anak ketiga adalah. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 5 ini butuh ketelitian dan kejelian. Hati-hati ya. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama di situ diketahui banyaknya anak ada berapa? Ada 6. Jadi kita misalkan A, B,
C, D, E, F gitu. Nah, ini adalah membentuk barisan aritmatika gitu ya. Kemudian diketahui bahwa anak termuda mendapatkan 3 buah apel dan anak tertua mendapatkan paling banyak. Jadi semakin ke sini itu berarti semakin tua, teman-teman. Oke, ya. Kemudian anak termuda mendapatkan berapa? 3 buah apel ya. Jadi untuk yang pertama di sini, anak termuda di sini dapatnya 3 buah apel. Ini ingat teman-teman, ini A ini adalah anak termuda, bukan tertua ya teman-teman. Jadi semakin ke sini nanti semakin banyak yang didapatkan apelnya gitu ya. Oke, jadi F ini adalah anak tertua ya. Paham sampai sini? Kemudian total apelnya ada berapa? 78 teman-teman. Oke, jadi apelnya di sini totalnya ada 78. Maka kita pakai rumus apa? Jumlah, yaitu SN gitu ya. SN itu rumusnya apa? Yaitu N per 2 dikali dengan 2A ditambah N-1 dikali B, teman-teman. Ya, oke, di sini totalnya berapa? 78, kita masukkan 78. Nah, N-nya itu adalah banyaknya suku, atau di sini banyaknya anak. Banyaknya anak ada berapa? Ada 6 kan? Kita masukkan aja. Jadi di situ sama dengan 6 per 2 gitu ya. Dikali 2 kali A. A itu adalah suku pertamanya, yaitu 3 teman-teman. Kita masukkan 2 dikali 3 ditambah dengan N-1. N-nya tadi 6. 6 dikurangi 1, yaitu 5. Dikali dengan B, kita nggak tahu, kita nyari B-nya dulu ya. Sama dengan 78 teman-teman. Oke, maka di sini 6 dibagi 2 yaitu 3 dikali dengan 2 kali 3, 6 ditambah 5B sama dengan 78 teman-teman. Maka 6 ditambah 5B sama dengan 78 dibagi 3. Maka 6 ditambah 5B sama dengan 78 dibagi 3 yaitu 26 ya. 5B sama dengan 26 dikurangi 6 ya, karena pindah ruas. 26 dikurangi 6 yaitu 20. Maka B-nya sama dengan 4 teman-teman. 20 dibagi 5 ya. Oke, jadi B-nya ketemunya adalah 4 bedanya. Nah, karena B-nya 4, maka setelah 3 di sini berapa ditambah 4? Yaitu 7. Kemudian ditambah 4 lagi 11, ditambah 4 lagi 15, kemudian ditambah 4 yaitu 19, dan ditambah 4 lagi yaitu 23. Oke, kemudian di soal kita disuruh mencari apa teman-teman? Disuruh mencari banyak buah apel yang diterima anak ketiga. Ingat teman-teman, anak ketiga itu yang mana? Jangan ngitungnya dari sini teman-teman, karena ini anak termuda ya, 3 ini anak termuda. Jadi anak tertua itu dari belakang. Jadi ini anak pertama, kemudian di sini anak kedua. Nah, kemudian inilah anak ketiganya, teman-teman. Jadi ini anak ketiga. Dapatnya berapa? 15. Maka jawaban soal nomor 5 ini adalah E, 15 buah. Hati-hati ya, jangan ngitungnya dari kiri, karena kiri ini anak termuda. Jadi kalau ngitungnya dari kiri berapa ketemunya? 3, 7, 11. Nah, 11. Nah, ini tertipu. Di sini ada jawabannya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang pekerja tambahan. Nah, untuk mencari pekerja tambahan ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan, karena di sini ada hari liburnya, maka kita pakai rumus P2 sama dengan plus, yaitu P dikali L dibagi dengan S, teman-teman. Oke, jadi rumus mencari pekerja tambahan itu sama dengan plus P dikali L dibagi S. P2 itu apa?
P2 itu adalah banyaknya pekerja tambahan atau yang ditanyakan teman-teman. Ini banyaknya pekerja tambahan ya. Oke, kemudian kalau P aja berarti ini pekerja awal teman-teman. Kemudian L itu banyaknya hari libur. Sedangkan S di sini adalah sisa harinya teman-teman. Oke, kalau udah tahu, sekarang tinggal kita masukkan. Jadi pekerja tambahannya atau P2 sama dengan P, yaitu pekerja awal. Pekerja awalnya ada berapa orang? Ada 15 orang di sini teman-teman. Kita tulis 15 dikali dengan L. L itu banyaknya hari libur. Nah, di sini liburnya berapa hari? Oke, liburnya yaitu 7 hari. Karena pekerjaan dihentikan ya selama 7 hari, maka liburnya 7. Kemudian dibagi dengan sisa harinya. Sisa harinya tinggal berapa teman-teman? Perhatikan, mencari sisa harinya kita oret-oret di sini ya. Sisa sama dengan targetnya berapa hari? Yaitu 24 kan? Kita tulis 24 dikurangi dengan sudah berjalan 12 hari. Kita tulis dikurangi 12, kemudian dikurangi dengan banyaknya hari libur yaitu 7. Kita masukkan 7 di sini teman-teman. Sehingga di sini 24 dikurangi 12 sama dengan 12. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Oke, jadi sisanya 5 ya. Kita masukkan. Jadi di sini sisanya 5. Oke. Nah, kalau sudah yang bisa dicoret, kita coret ya. 5 dengan 15 bisa dicoret, di sini dapatnya 3. Sehingga tinggal kita kalikan aja. 3 dikali 7 sama dengan 21 pekerja tambahan teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama, ini soal tentang hitung cepat. Oke, silahkan dicoba untuk latihan. Dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua ini adalah soal tentang figural teman-teman. Oke, disediakan gambar, kita diminta untuk mencari gambar yang mewakili tanda tanya itu, gitu ya. Oke, silahkan dicoba untuk latihan. Dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita ke PR yang ketiga. Nah, untuk PR yang ketiga ini atau PR yang terakhir ini adalah tentang perbandingan. Silahkan dicoba untuk latihan. Dan sekali lagi, jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika PR ini perlu dibahas, teman-teman tolong sampaikan di kolom komentar ya.